Oke, baik. Sebenarnya perkenalkan, di sini kami dari kelompok A01 Matkul TKA kelas A, dengan anggota ada Hoshi, Raika, dan saya Hanif. Dan di sini untuk demo modul 1, di sini untuk nomor 1 yang pertama. Ya, mungkin langsung kita bahas aja. Eh, yang pertama di sini kita diminta untuk membuat folder Eva Project dengan struktur sebagai berikut. Ada V1, V2, dan masing-masing ada Docker file dan juga file HTML. Nah, di sini saya sudah buat sebelumnya di Eva Project ada V1 dan V2, dan masing-masing sudah ada Docker file dan indeks HTML-nya. Nah, kita lanjut ke subsoal yang keduanya. Di sini masing-masing folder V1, V2 itu indeks HTML-nya diisi dengan sebagai berikut. Ya, yang di sini yang V1 itu versinya V1 lightweight dan yang V2-nya full system. Nah, ini untuk V1-nya juga sudah ya. Dan ini V2-nya juga udah. Yang di sini lightweight, di sininya full system. Oke. Lanjut. Soal nomor 3. Di sini kita eh, membuat Dockerfile untuk V1 menggunakan image Nginx latest dan kita expose di port di 80. Nah, ini udah. Jadi di sini eh, kita import pakai bukan import sih. Iya, kita pakai service Nginx latest seperti yang tadi dibilang. Maksudnya base image-nya Nginx latest. Terus selanjutnya kita copy di index HTML-nya ini yang tadi yang di V1 dan kita expose di port 80. Nah, untuk yang Dockerfile V2 kita memakai image Ubuntu latest. Lalu lakukan instalasi Nginx secara manual menggunakan perintah run di dalam Dockerfile. Nah, setelah Nginx terinstall, salin indeks HTML ke direktori web server Nginx dan definisikan di port 80 juga. Oke, jadi untuk Dockerfile yang V2 di sini, ini sudah apa namanya sudah pakai image Ubuntu latest. Lalu di sini kita run dulu, kita update dulu. Habis itu kita install Nginx. Dan lalu HTML di V2 ini juga kita copy ke dalam apa tadi namanya? Kita salin indeks HTML-nya ke directory web server Nginx-nya. Dan terakhir kita expose 80. Nah, untuk komen ini fungsinya untuk membiarkan agar si Docker file ini nanti dia tetap berjalan di foreground seperti itu. Oke, habis itu lanjut yang kelima di sini kita akan build kedua kedua image dengan format nama itu Eva Web nomor kelompok V1. Nah, ini mungkin biar biar cepat biar cepat aja ya. Aku sudah apa namanya sudah set komen-komen yang akan dipakai nanti. Oke. Jadi di sini kita nge-build image-nya dulu dengan nama Eva Web, kelompoknya 01 dan V1. Nah, ini kita jalankan yang V1 terlebih dahulu. Oh, wait a second. Oh, ya ampun. Sebentar. Dockernya belum saya jalankan ya. Belum saya open. Oke, mohon maaf sebelumnya. Starting dahulu. Iya, oke, udah jalan ya.
Oh, ya ampun. Kita masuk ke Eva project-nya dulu. Salah. Nah, kita build dulu. Dan juga habis itu kita akan build yang V2-nya. Kita tunggu sesaat ya, karena emang agak lama. Oke, build yang V1 udah jalan, sekarang kita build yang V2. Oke, V2 sudah terbuild juga. Sekarang kalau kita lihat di Docker image, nah ini sudah ada Eva Web 01 di V1 dan V2. Oke, lanjut untuk yang keenam. Di sini kita akan menjalankan kedua kontainer secara bersamaan dalam mode detach dengan ketentuan kontainer V1 Eva Container kelompoknya berarti 01 V1 dapat diakses di localhost 8080. Oke. Nah ini untuk kontainer V1-nya. Aku perbesar dikit. Nah, jadi di sini kita akan menjalankan kontainer dengan tadi format namanya itu Eva Container nomor kelompok. Ini yang V1. Dan kita expose di port 8080 dari apa namanya? Image yang tadi kita buat, yang V1. Oh, sebentar. Oh, ini sebelumnya sudah ada ya. Ini aku delete dulu aja. Nah, dia sudah jalan. Terus juga kita akan jalankan yang kontainer V2-nya. Oh, ini juga sebelumnya udah aku jalanin, jadi masih ada di sini. Ini kita remove aja, docker rm. Habis itu kita jalanin ulang yang V2. Nah, sekarang dua-duanya itu udah jalan. Kita bisa lihat di localhost 8080. Ini yang V1 dia sudah jalan. Nah, di sini V1 lightweight. Dan kalau kita lihat juga di sini localhost 8081. Ini yang V2 juga sudah jalan full system yang V2-nya. Oke, kita lanjut. Oh ya, ini tadi buka browser sudah ya. Di sini V1-nya sudah jalan dan V2-nya juga sudah. Nah, selanjutnya itu di nomor 8 kita ingin membuktikan Docker volume bekerja pada salah satu kontainer. Tambahkan volume pada kontainer V1. Oke, jadi kita akan hentikan dan hapus kontainer V1 yang sedang berjalan. Lalu kita jalankan ulang dengan menghubungkan folder Eva Project V1 di host ke direktori web server Nginx di dalam kontainer. Port mapping dan mode detach tetap sama, dan kontainer V2 dibiarkan tetap berjalan sama proses ini. Oke, jadi yang pertama yang akan kita lakukan itu kita akan uh, stop dulu ya. Kita akan stop kontainer yang V1 dahulu. Habis itu akan kita delete terlebih dahulu, karena nanti akan kita run ulang. Nah, di sini di sini kita run ulang dengan volume seperti yang diminta di soal pada kontainer 1. Nah, sudah jalan. Kalau kita refresh,
Ya, di sini juga dia juga sudah jalan. Dan kalau kita lihat juga di sini Docker PS ya dia udah jalan juga sih. Nah, ini V1 V2 juga tetap jalan. Dan kalau kita coba cek di sini di indeksnya. Oke, ini masuk ke soal nomor 9 ya. Nah, jadi untuk membuktikan volume bekerja, kita ubah isi indeks HTML di folder V1 di host. Ganti baris status menjadi P status unit 2 launch successful. Oh, ini aku tambahin aja line launch successful ini, oke. Sebelumnya di sini nggak ada ya. Di sini sesuai dengan indeks HTML yang ditulis hanya status system, unit 2 dan version. Jadi kalau kita tambahkan status di sini terus kita save, kita refresh, nah statusnya udah diperbarui dan masuk ke sini. Begitu. Oke. Setelah itu next kita masuk ke soal terakhir di nomor 1 ini. Jadi di sini kita masuk ke dalam kontainer V2 menggunakan perintah exec di dalam kontainer. Tampilkan isi file index.html dan verifikasi bahwa Nginx itu terinstall dengan benar menggunakan perintah nginx minv. Oke, sekarang berarti exec ya. Exec ini di sini kita bisa tulis perintahnya itu docker exec. Ini Eva container V2 ya. Eva container berarti 01 V2 dash. Nah, di sini kita udah masuk ke konsolnya Eva container V2. Jadi kalau kita cat, tadi diminta baca apa? File index.html. Nah, oke. Jadi kalau di sini kita cat di var www html, habis itu index.html. Nah, ini keluar yang punyanya di V2, yang ini di sini. Oke, sudah beres. Lalu kita periksa perintah nginx minv ya. Nginx minv. Nah, ini nginx-nya udah terinstall juga. Dan berarti nomor 10 pun di sini juga sudah berhasil. Gitu. Jadi sekarang kita tinggal exit aja. Oke, mungkin sekian untuk nomor 1. Bisa dilanjut ke nomor 2. Oke, perkenalkan nama saya Reka Dharma Pranandita dengan RP 039 dari kelompok A01 TKA. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan demo untuk nomor 2. Jadi, Shinji diminta membuat sebuah lingkungan mesin virtual berbasis Linux dengan sistem operasi Debian 10. Lalu untuk kontainernya sendiri dinamai database Shinji. Terus harus ada sinkronisasi bla bla bla. Kita lakukan sambil jalan aja ya. Jadi ini kita pakai ini aja, sudah disiapkan. Jadi ini docker filenya dari Debian versi 10, isi image-nya. Oh iya ada. Nah, ini aku agak lupa juga. Jadi buat Debian 10 ini karena udah end of life ya. Ini udah lawas banget. Kalau kita install tanpa menggunakan archive repository Debian Buster atau Debian 10 itu bakalan nggak bisa gitu, error pas install update gitu. Jadi kita tambahin ini. Oke, next. Ini terus untuk ini sinkronisasi itu saat kita run dockernya kan. Jadi nanti terus ini directory tujuan di dalam kontainer adalah var data db itu di sini. Jadi work directory atau directory kerjanya itu ditaruh di var data db. Ini sudah. Terus oke.
Terus permintaannya menginstal MariaDB System, melakukan pembaruan paket sistem. Ini sudah benar. Terus setelah sistem berjalan, nah ini sekarang kita coba save, terus kita buat image-nya ya. Jadi komennya docker build, terus buat nama image-nya, terus lokasi image-nya yang kebetulan di directory sekarang, jadi pakai titik. Kita tunggu apakah bisa. Nah, jadi sudah keinstall ya docker image-nya dengan detail seperti ini. Jadi apt-get, update apt-get, install MariaDB server, terus ini buat membersihkannya biar enteng aja. Udah, terus ini yang tadi membuat directory var data.db, terus jadiin hostnya apa? Jadi work directory-nya. Terus ini nge-expose di port 3306. Terus ini saat ngeran apa kontainernya dibuka, itu bakal auto run mysqld_save, yaitu nge-start MariaDB servernya lah intinya. Begitu. Terus kita lanjutkan untuk yang ini, permintaan selanjutnya itu ada sinkronisasi, terus ada juga alokasi 2 CPU dan 2048 MB RAM atau 2 GB RAM gitu. Ini, nah ini kita bisa pakai ini. Jadi docker run di directory sekarang dengan nama database Sinji, hostname-nya juga database Sinji, dengan CPU-nya 2 core, terus memorinya 2048 MB. Nah, ini buat bindingnya tadi apa? Sinkronisasi directory itu pakai minv, terus parent working directory terhadap var data.db gitu. Dengan portnya di 3306 apa namanya, image-nya pakai image A01 yang kita buat tadi. Kita coba run. Oke, aman. Terus kita cek apakah kontainernya bisa diakses atau enggak. Caranya pakai docker bs itu buat ngecek proses yang sedang berjalan, atau aslinya bisa buka ini sih. Nah, ini lagi jalan kan, CPU-nya kelihatan. Tapi kita cek aja manual. Nah, ini kalau dilihat lihatnya kayak gitu. Dan pakai docker stats. Nah, ini jadi kita cek statistiknya si itu. Nah, ini memory usage-nya ada limitnya 2 GB ya, jadi benar gitu 2048. Terus CPU-nya dikit sih kepakainya gitu. Patuh, masih keren kan? Oke, aman. Nah, saya coba aja. Oke, terus selanjutnya kita masuk ke database, kontainer database CG, terus melakukan bash biar bisa ngeran script bash. Kita masuk spread. Nah, di sini kita akan memastikan layanan MariaDB berjalan dengan baik. Caranya gimana? Kita masuk ke MariaDB-nya sebagai root. Kalau bisa masuk berarti aman. Nah, ini welcome to MariaDB monitor. Berarti berhasil ya. Kita sudah berhasil masuk ke MariaDB servernya. Terus nomor 6, untuk tahap awal pengumpulan data pilot Evangelion, buat sebuah database baru dengan format nama modul 1, nomor kelompok, dan database. Itu tinggal ini, create database, namanya modul 1, A01, kebetulan kelompok saya, underscore database. Kita buat, itu udah berhasil kebuat. Terus kita masuk ke database-nya. Nah, terus kita buat table dengan detail namanya pilots, terus isinya itu ada NRP, nama departemen gitu. Jadi kita pasin S1 berat. Nah, ini udah kebikin. Kita coba insert data anggota kelompok kita ya, yaitu ada Hanif dengan NRP belakang 064, terus ada Koshi dengan NRP belakang 089,
Terus ada saya sendiri Raika dengan RP 039 gitu. Kita insert aja. Nah, terus kita cek apakah dia masuk di database. Nah, ini masuk. Jadi udah sesuai semua permintaannya. Mulai dari Debian 10, terus namanya database Shinji, terus sinkronisasi direktori, terus direktori tujuan di dalam kontainer adalah var data DB yang tadi udah ada di sini gitu. Sama bisa dicek di sini juga sih. Ini var data DB. Oke, lanjut. Bla bla bla, ini alokasi sudah benar. Ya, kurang lebih seperti itu dari saya. Kurang lebih yang maaf, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk soal nomor 3. Kita masuk ke soalnya terlebih dahulu. Untuk soal nomor 3 di sini kita disuruh untuk Evangelion Web Development. Nah, yang pertama kita disuruh untuk membuat directory seperti ini, struktur directory. Kita masuk saja ke VS Code, lalu kita ketikkan mkdir. Tadi udah, ini sebenarnya, nah ini biar cepat aja. Nah, jadi di sini dia akan langsung membuat directory Eva Project dengan folder app dan folder logs. Oke, lanjut. Nah, di sini jika kita lihat udah ada Eva Project dan logsnya dia bakal tidak terlihat di sini. Dia bakal ke hide. Demo A01 ya ada di sini. Oke, sekarang kita lanjut. Kemudian tadi disuruh membuat file index.html yang akan menampilkan halaman sederhana berisi status Evangelion seperti berikut. Evangelion status system, unit 01 ready for launch. Nah, di sini kita masuk di sini di F, kita bikin new file dengan index.html. Nah, kita samakan. Ini saya sudah coba juga tadi. Nah, nah di sini kita sesuaikan tadi ready for launch, ready for launch, Control S. Nah, ini udah jadi soal nomor 2 sudah ada file index.html dengan isi seperti ini. Kemudian kita masuk ke nomor 3. Kita disuruh untuk menjalankan sebagai kontainer. Ini perlu membuat sebuah Docker file. Oke, jadi di sini kita langsung aja nano docker file. Nah, dengan isi di sini kita from Nginx latest besar kecilnya. Oh, kecil semua. Nginx latest. Kemudian di sini ada disuruh copy. Jadi kita copy dari index.html dari directory app ke directory Nginx. Seperti yang ada di soal. Kemudian kita expose di port 80. Kita save, kita keluar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita suruh membangun sebuah Docker image dengan format nama. Misalnya Eva Web A03.2 V1. Nah, di sini karena kita kelompok A01, jadi kita masukkan, nggak besar semua, Docker build -t. Nah, T ini fungsinya untuk apa? T ini tagged, jadi untuk ngetag dari namanya Eva Web. Eva dash web dash A1 2 V1. Nah, ini kenapa? Ini karena kita harus tambahkan di belakang, jadi dia tahu bahwa kita memakai directory sekarang.
Bawah. Oke. IP index.html not found. Hmm, ini udah bener kok. Kita lihat dari history di sini. Oke, sama harusnya Docker build dash t web 01. Oke, sepertinya saya tahu kenapa tidak bisa. Pertama, kita belum pindah ke Eva Project, guys. Oke. Oke, sepertinya kita ada kesalahan di sini. Kita masuk ke Eva Project. Cd Eva dash project. Oke, nah di sini kita bikin lagi. Ini Docker filenya kita hapus, delete. Nah, di sini kita buat ulang tuh Docker filenya. Di sini tadi from nginx d2 latest apa? Oke. Nah, di sini tadi lumayan panjang. Di sini yang kita copy tadi, HTML. Nah, di sini kemudian kita expose sesuai port yang ada, yaitu ada port 80. Kemudian kita yes. Nah, di sini baru kita jalankan ulang docker build. Nah, ini kenapa nggak bisa? Karena kita belum menambahkan titik. Oke, jadi di sini sudah kita udah nge-build image-nya dari Eva Web A01 2 V1. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kemudian kita disuruh menjalankan sebuah kontainer bernama konfigurasi port sehingga server dapat dalam mode detach. Nah, yang ini juga lumayan panjang. Tadi saya udah eh, coba-coba. Jadi kita pakai yang ini, Dockeran. Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, kita untuk ngeran ini ada dash D ini untuk kita masuk ke mode detachnya. Kemudian ini untuk inisiasi namanya, yakni ada Eva Container A01. Ini dash P untuk inisiasi portnya. Kemudian dash V ini untuk eh, merujuk ke direktori yang akan kita jalankan. Seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi di sini udah uh, kejalankan. Ketika kita cek harusnya udah berjalan. Nah, di sini udah ada Eva Web A01. Sip. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di sini membawa halaman web dapat diakses melalui browser. Oke, kita buka halaman browser. Nah, di sini udah Evangelion Solar System Unit 01 ready for launch. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Mengubah isi file index dan membuatnya menjadi launch successful tanpa melakukan rebuild image. Nah, langsung saja kita ubah dari index.html-nya. Launch successfully. Oh, beda ya? Nah, ini dia. Nah, Ctrl S. Kita reload langsung berubah. Jadi tidak perlu melakukan rebuild image. Kita rebuild lagi dari awal. Jadi hanya perlu mengubahnya dari index.html yang ada. Kemudian lanjut.
Kita ke soal nomor 8. Diminta untuk masuk ke dalam kontainer yang sedang berjalan. Jadi kita ini pakai exec ya. Ini untuk komennya kita pakai ini. Nah, kenapa ada Dash IT? Dash IT ini untuk agar kita bisa melakukan komunikasi dua arah. Jadi ketika kita masuk, kita bisa berkomunikasi langsung dengan kontainernya. Nah, kita udah masuk sebagai root di sini. Kita butuh untuk menampilkan isi directory web server engine X. Untuk menampilkan, kita pakai ini ls-l dan struktur direktorinya seperti ini. Langsung aja ls-l. Nah, di sini ada satu file bernama index.html. Kemudian kita disuruh untuk melihat isi file. Berarti kita pakai dengan direktori berbeda. Kita masuk ke folder HTML di sini. Nah, di sini udah terlihat isi dari index.html. Nah, yang ini ada evangelization system launch successfully. Kemudian kita disuruh untuk menampilkan log container secara real time. Nah, untuk itu kita perlu exit dulu. Nah, di sini untuk exit, kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita tampilkan log menggunakan docker logs dash f move dash contain dash a move satu. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung melihat dari logsnya karena tadi kita melakukan mode detach, jadi dia berjalan di background. Jadi kita bisa lihat logs yang ada seperti ini. Kita Ctrl C untuk keluar, kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Menampilkan daftar kontainer yang sedang berjalan, berarti kita perlu menggunakan Docker PS. Nah, ini adalah yang sedang berjalan sekarang dengan kontainer ID seperti ini. Kemudian kita disuruh untuk daftar image yang tersedia, kita menggunakan daftar image. Jangan lupa di sini kita tambahkan S, karena ketika kita image itu dia nggak bakal bisa, jadi kita tambahkan udah cek. Kita coba kita coba dulu tanpa S, dia akan muncul seperti ini. Maka kita tambahkan S. Nah, dia bakal langsung muncul image-image yang tersedia di PC kita. Seperti itu. Nah, ini yang terbaru tadi ada Eva Web. Ini kita in use dengan content size 62,9 MB. Kemudian yang terakhir kita disuruh untuk menghentikan dan menghapus konten serta image yang telah dibuat. Pertama kita menghentikan terlebih dahulu. Kita pakai kita lihat di story. Nah, untuk menghentikan kita menggunakan di sini ada Docker stop. Docker stop Eva Dash Web mana tadi? Docker stop Eva container. Eva container dash A01. Nah, di sini udah stop. Kemudian kita hapus dari eh mana tadi? Mana tadi? Nah, Eva containernya kita hapus juga. Oke, kemudian terakhir kita hapus image-nya. Untuk RM kita tambahkan I untuk dia initiate dari image-nya. Oh ya, jangan lupa kita tambahkan di sini dash T2 V1. Nah, di sini udah kehapus. Jika kita lihat di Docker image, dia akan terhapus. Jadi udah tidak ada. Tadi di awal masih ada di sini Eva Web dengan ID C24CB.
dan di paling bawah itu sudah tidak ada. Berarti eh, cukup sampai di situ untuk soal nomor 3, mulai dari poin 1 hingga poin 10. Oke, mungkin itu tadi menutup demo presentasi dari kelompok A01. Jika kami ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.